Hai, saya Coach Yulia. Saya Coach Rahmat. Kami dari program Bahagia Buang Lemak, kelas diet online via WhatsApp. Oke Coach, kali ini kita mau bicara mengenai indeks glikemik. Oh, apa itu indeks glikemik ya? Nah, indeks glikemik teman-teman adalah angka di dalam bahan makanan ya Coach ya, Betul. yang bisa menjadi tolok ukur di dalam tubuhnya. Nanti ketika dimakan, dikunyah, dicerna, itu bisa menaikkan angka gula darah di dalam tubuhmu sekian jumlahnya. Begitu ya Coach ya? Ya, jadi intinya indeks glikemik adalah ukuran yang menyatakan seberapa cepat makanan yang kita konsumsi itu bisa meningkatkan gula darah kita. Nah, jadi teman-teman, terutama yang sedang program untuk makin sehat ya, itu butuh memang mengetahui ya Coach indeks glikemik. Nah, sebenarnya apa sih yang memang harus tahunya itu karena apa? Ya, indeks glikemik ini sangat-sangat penting, bukan saja hanya untuk kebutuhan kita yang dalam program penurunan berat badan, tetapi juga dalam meningkatkan kesehatan, terutama bagi teman-teman yang sudah mulai sedikit berisiko terhadap tingginya kadar gula atau diabetes. Ya, kenapa? Karena dengan memperhatikan makanan yang berindeks glikemik rendah, maka kita akan bisa mempertahankan kadar gula darah tetap dalam kondisi normal, tidak menaik secara tiba-tiba yang akan menyebabkan insulin kita dipaksa untuk keluar, ya, untuk memasukkan gula darah ke dalam sel otot, sehingga pada akhirnya nanti dengan cepat pula akan turun. Nah, kecepatan naik dan kecepatan turun kembali gula darah itulah yang menyebabkan memicu diabetes, dan juga dalam konteks berat badan itu yang paling menyebabkan kita cepat lapar. Akibatnya apa? Ketika gula darah turun, makan lagi lebih banyak lagi dan akhirnya kelebihan energi. Begitu Pak. Ya, oke. Mudahnya teman-teman ya, itu kita sebutnya adalah sebagai insulin spike atau seperti lonceng. Iya, lonceng ketika kita makan ya Coach ya, betul. Naik ya, gula darah itu dalam tubuh akan naik, lalu kemudian dia akan turun lagi. Nah, ketika pada saat kita mengkonsumsi indeks glikemik, makanan yang mengandung indeks glikemik itu tinggi teman-teman, maka dia akan cepat naik dan lalu dia juga akan cepat turun. Nah, di situ yang bahaya ya Coach ya? Iya, nah dari tadi kita ngomong indeks glikemik tinggi, makanan apa saja sih yang mengandung indeks glikemik yang tinggi? Yang penting nih. Jadi teman-teman, ada 3 kategori indeks glikemik tergolong rendah jika nilainya di bawah 55. Oke, rendah. Ya, sedang jika 55 sampai 75. Sip. Lalu di atas 75 itu tergolong tinggi. Ya. Contohnya apa? Yang tinggi adalah salah satunya nasi putih, ya, roti putih, ya, dan gula sederhana lainnya. Atau gula putih. Ya. Serba putih semua nih. Nah, yang kedua yang sedang itu antara seperti kentang itu tergolong sedang. Oke, karbo kompleks ya Coach. Nah, yang rendah ini yang di bawah 55 itu yang umumnya adalah sumber karbohidrat yang tinggi serat, ya, dan juga karbohidrat kompleks seperti apa? Nasi merah, roti gandum, ya, dan beberapa sumber karbohidrat lainnya yang memang memiliki indeks glikemik yang rendah. Nah, berarti boleh dong Coach kalau kita bilang gini, semakin makanan itu sulit dicerna atau sulit diserap, maka indeks glikemiknya rendah. Betul kan begitu? Ya, artinya semakin tinggi kadar seratnya, umumnya kadar glikemiknya makin rendah. Artinya apa? Dengan rendahnya indeks glikemik yang tadi kita sudah bahas di awal, maka gula darah kita akan stabil. Dengan stabilnya gula darah kita, maka kita tidak akan merasa kelaparan yang hebat ketika jelang makan siang, betul, ya, sehingga kita tidak makan berlebihan. Yes, gitu. Siap. Jadi otak pun nggak minta makan. Jadi sudah sifatnya itu gula darahnya itu menjadi lebih stabil ya Coach ya. Oke teman-teman, buat kamu yang pengen ikut program Bahagia Buang Lemak dan pastinya mendapatkan makanan sebagai pengganti sarapan dan makan malamnya yang indeks glikemiknya rendah. Nah, catat indeks glikemiknya rendah, no lapar-lapar, semua bisa dikendalikan. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.